Ini adalah mantan flagship dari Sony yang punya spek gahar pada zamannya. Dengan RAM 4GB, internal storage 32GB, chipsetnya menggunakan Snapdragon 820. Punya sertifikasi rating IP68 dan fitur NFC. Dan yang tidak kalah menarik adalah harganya yang hanya 700 ribuan saja. Dengan harga segitu, apa yang bisa kalian protes lagi coba? Yap, sini adalah Sony Xperia XZS yang pernah gue unboxing waktu 2 bulan yang lalu kalau nggak salah ya. Dan kenapa gue unboxing lagi? Karena harganya itu kok tambah turun ya. Gue penasaran, gue pesen lagi ke salah satu seller di Tokopedia. Ini harganya gue dapatkan hanya 700 ribuan saja. Dan kalian bisa lihat nanti fisik-fisiknya gimana ya, langsung aja kita cek ya. Di sini gue dapat fisik yang ya 90% mulus lah. Ya namanya barang second ya. Ini banyak sekali sih den-den yang ada di sini ya. Ini ada den, di sini ada den, di sini ada den juga ya, kelihatan kan? Terus ya samping-sampingnya ini yang parah ada banyak dennya. Terus yang belakang juga lumayan ada beberapa banyak goresan juga ya. Ya secara overall menurut gue harga segitu wajar lah ya kalau kita dapat kondisinya seperti ini 90% mulus. Cuman kalau menurut gue ya dengan harga segitu, dengan RAM 4GB, terus internal storage 32GB, dan kita dapat chipset flagship pada zamannya yaitu Snapdragon 820, ya kira-kira ya worth it lah harga segitu ya. Yuk langsung aja kita cek aja ya fingerprintnya, apakah fingerprintnya bisa berfungsi dengan baik ya. Kita tes lagi ya. Untuk kecepatan fingerprintnya lumayan cepat ya, tidak ada miss. Oke, langsung aja kita ke dial untuk cek Sony-nya ya. Seperti biasa, bintang pagar 737 sorry 8423 pagar bintang. Oke, di sini kita langsung ke service test. Oh ya, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar ya. Kalau untuk cara melihat ini pernah di root atau enggak, caranya gampang. Kalian bisa di service info ya, di sini ada service info, lalu kalian masuk ke configuration ya. Dan di sini kalau misalnya itu pernah di routing ya, atau kalau istilah namanya itu UBL ya, bootloader unlock allow, dan di sini tulisannya no, berarti dia tidak pernah di routing sama sekali. Jadi kalau kalian ingin cari yang seri routingnya, berarti dia tertulis di sini yes ya, bukan no. Biasanya sih kebanyakan yang cari-cari Sony ya, ada yang cari UBL yes, ada yang cari yang UBL no ya, terserah ya, tergantung selera masing-masing. Oke, langsung kita ke service testnya. Di sini kita akan cek seperti biasa display. Kalau menurut gua displaynya di sini aman, sedikit situ saja, sedikit banget ya. Ya nggak apa-apa lah, wajar harga segitu. Oke, untuk toksnya kita bisa tes. Toksnya di sini ya aman saja ya. Ini kalau untuk pemula yang mau cari HP Sony, kalau nggak tahu tes-tesnya bisa kalian simak aja ya. Tapi kalau untuk bagi kalian yang paham soal ini ya sekalian skip aja ya. Terus di sini juga banyak tes-tes untuk speaker, terus earphone, mikrofon, secondary mikrofon, vibrator ya, kamera dan lain sebagainya. Di sini sangat komplit. Terus untuk tes pressure sensornya juga di sini kalian bisa tekan aja. Jadi belakang dan depan kalian tekan secara bersamaan. Dan kalau ini angkanya naik, berarti pressure-nya masih up. Dalam artian dia tidak pernah bongkar. Oke, langsung kita masuk ke ini ya, ke dialnya. Karena aku sudah pasang tadi SIM card ya, aku pasang kartu smartfren. Gue akan cek ke nomor. Oke.
Oke. Oke, untuk sinyalnya aman ya, karena memang kartunya jarang isi jadi keblokir. Untuk sinyalnya penuh. Nah, ini penuh ya. Untuk masalah sinyal aman. Nanti aku akan coba kartu yang lain ya, karena ini smartphone-nya jarang gue isi. Oke, langsung kita ke ini aja, ke pengaturan. Kita akan lihat sistem, terus tentang ponsel di sini. Di sini versi Androidnya sudah cukup jadul ya, yaitu versi 8 atau Oreo, dan ini tingkat keamanannya diupdate tanggal 1 April 2019 ya, cukup lama juga. Terus kita akan langsung ke AIDA 64-nya. Dan di sini tertulis di sini sistemnya ya, model perangkat Sony Xperia XZS versi Docomo ya. Terus tipe perangkatnya ponsel, pembuatnya ya Sony. Terus di sini RAM-nya 4 GB ya. Mana tadi? RAM-nya 4 GB ya. Terus internalnya 32 GB, tersisa 13 GB. Oke, di sini chipsetnya dia menggunakan Snapdragon 820 dengan frequensi 14 nanometer ya. Terus layarnya masih Full HD dengan resolusi dengan teknologi IPS LCD. Terus ukuran layarnya dengan diagonal 5,2 inch dengan kerapatan pixel mencapai 428 ppi dan refresh rate-nya masih 60 Hz. Oke. Untuk jaringannya sendiri dia sudah LTE. Baterainya masih menggunakan kapasitas yang kecil yaitu 2900 mAh. Oke, untuk versi Androidnya Oreo ya. Terus kamera belakangnya dia menggunakan setup 21 megapiksel loh. Yap, ini lebih besar ya lensanya daripada Sony XZ1 yang hanya 19 megapiksel, tapi hasilnya masih lebih bagus lah XZ1 yang jelas ya. Terus untuk kamera depannya dia menggunakan resolusi 13 megapiksel. Oke. Langsung kita masuk ke multitasknya. Apakah multitasknya juga ini tadi sempat gue tes sih masih 9. Saya rasa ini harusnya 10 sih. Ini kenapa 9? Mentoknya 9. Ya, gue nggak tahu ya, harusnya ini 10 sih. Cuman ini kenapa gue berulang-ulang hanya mentok di 9 saja. Oke, kita tes real drumnya. Oke, untuk touch delay-nya tidak ada sama sekali ya, responsif banget. Cuman speakernya ini kiri kanan ini agak kecil banget ya. Mungkin faktor usia juga bisa, atau juga kotor, jarang dibersihkan. Oke, kita lanjut ke tes. Ini saya nggak suka nih kalau Sony Xperia XZS ini, yang gue nggak suka banget ini tombol volumenya agak ke bawah. Jadi harusnya kan ada di atas ya. Ini agak ke bawah, jadi kerepotan juga kalau kita ngecilin. Jadi ya harus butuh penyesuaian juga ya. Harusnya kan di sini normalnya, harusnya sih ya nggak apa-apa lah, ini hanya butuh penyesuaian saja. Oke, kita lanjut ke sensor boxnya ya, apakah sensornya cukup lengkap. Nah, di sini cuman absen sensor suhu aja, jadi sensornya cukup lengkap. Akan coba dulu ya suara speakernya. Kita akan coba setel lagu yang no copyright pastinya. Nah, ini suaranya kecil banget. Padahal ini sudah pol. Ya segini aja sih suaranya. Oke, untuk speakernya normal, cuman kurang besar aja ya. Coba aku akan lihat ini di snack video mungkin ya, agak kerasan mungkin ya. Ini gedang apa, Dik? Gedang Ambon. Wah, gedang Ambon. Coba nanti iku. Gedang Ambon. Oke, jadi untuk speakernya ya itu tadi suaranya seperti yang bisa kalian dengar sendiri ya.
Jadi kalau menurutku sih ada minus sedikit sih di speakernya yang agak kecil, biasanya nggak segini sih. Oke, kita akan lanjut tes. Aku akan cari objek ini aja. Oke, aku fokuskan dulu ya. Ya, ini dia hasilnya. Ya kalau menurut gua hasilnya ya lumayan lah ya, tapi ya nggak sebagus XZ1 sih. Cuman ya untuk resolusi 21 megapiksel dan di XZ1 19 megapiksel, kenapa masih bagus yang di Sony Xperia XZ1 ya? Gue juga nggak paham, mungkin karena ini lebih tua ya, jadi dia ada peningkatan di sektor kameranya. Oke, terus kita lanjut kamera depan. Kamera depan seperti biasa, gue akan coba selfie dulu. Oke, ini hasilnya. Untuk kamera depan gue rasa cukup lumayan juga ya, cuman yang bukan terbaik lah. Di sini masih kelihatan banget bila kita zoom, jenggotku masih nampak kelihatan juga sih. Ya untuk kamera depan lumayan lah ya, gue nilai 65 kalau untuk kamera depan. Oke, kesimpulan dari video ini adalah jikalau kalian punya budget di bawah 1 juta, khususnya di 700 ribuan ya, HP ini cukup worth it untuk kalian pertimbangkan. Dan kalian bisa miliki dengan uang segitu, kalian bisa dapatkan RAM 4 GB, internal storage 32 GB, bisa diekspansi sampai 128 GB. Terus ini ya, ingat ya, ini adalah HP flagship dari Sony di tahun 2017 dengan chipset yang lumayan jadul, Snapdragon 820. Cuman ya kalau resikonya kalau Jepang ya kalian harus hati-hati. Kalau kalian membeli Sony limbah Jepang itu biasanya kendalanya di masalah sinyal atau IMEI yang tiba-tiba hilang kalau kita pakai di rentang misalnya 1 bulan sampai 3 bulanan. Kalau lewat dari itu kalian lolos, biasanya sih aman ya, biasanya seperti itu. Cuman kalian kalau membeli HP X limbah Jepang ya kalian harus pastikan dulu ke sellernya minta jaminan IMEI, khususnya IMEI selamanya ya. Ya itu untuk jaga-jaga aja supaya nanti kita nggak khawatir tentang sinyal yang tiba-tiba hilang. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai. Seperti biasa, kritik dan saran bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan untuk tes yang terakhir ini saya akan coba tes COD ya, game COD, apakah dia cukup mampu untuk menjalankannya. Oke, gue Bramasta undur diri dan bye. Lost the lead. Close, fight harder. Taking the lead. Reloading, cover me! Target down! Keep on them, we're winning this one. UAV online.